Terima kasih yang sudah bergabung. Ini kerjasama dari jurusan Bahasa dan Sastra Jerman, Universitas Negeri Surabaya, dan juga komunitas Traveler Kompasiana, Koteka. Silakan yang mungkin ingin ngobrol langsung dengan Mas Hendra, bisa meng-on-kan mikrofon atau raise hand dulu, sambil saya baca yang sudah ada di kolom chat ya. Oke, ini tadi yang ada di kolom chat, mungkin awal banget tadi menanyakan bagaimana sih Mas awal karir Mas Hendra ketika menjadi jurnalis di Jerman. Mungkin sekalian sama saya tambahkan Mas, ketika menjadi jurnalis di Jerman, sementara Mas Hendra adalah posisinya adalah bukan warga negara Jerman, itu sebenarnya untuk survive sejauh ini sekian puluh tahun itu seperti apa Mas? Mas Hendra bisa ceritakan? Ya, itulah yang harus dijalani seorang jurnalis ya. Ketika dia mau menjadi jurnalis, dia tidak bisa hidup dari jurnalisme. Anda tidak mungkin menulis 2-3 artikel terus bisa hidup dengan uang itu. Kalau Anda sudah dikenal orang, sudah terkenal, atau sudah jadi pegawai, Anda punya gaji. Tapi ketika Anda memulai kan tidak mungkin. Saya mulai menulis ketika saya di mahasiswa. Uang saya dapat dengan bekerja di pabrik. Kalau hari libur atau kalau weekend, ya saya hidup dari situ. Jadi kita tidak mungkin bisa hidup dari jurnalisme ketika kita memulainya. Karena memulai itu, apalagi di media cetak ya, Anda bisa bikin tulisan 2 halaman. Berapa sih duit yang Anda dapat? Nggak bakal banyak dari media cetak, nggak bakal banyak, berhalaman-halaman juga nggak bakal banyak, nggak akan cukup, karena rate yang paling tinggi ada di media televisi. Jadi Anda bisa menulis 10 halaman untuk sebuah majalah, tapi Anda akan dapat uang lebih banyak kalau Anda jadi presenter untuk 10 menit, karena rate yang paling tinggi ada di media elektronik. Ya jangan semua orang terus mau ke media elektronik ya, nama Anda harus dikenal lebih dulu, karena itu Anda biasanya meniti di media cetak dulu. Karena di media cetak itu Anda menghasilkan produk yang harus diklarifikasi oleh editor, harus diperiksa, harus dianggap layak. Jadi nggak sembarang kita ngirim terus terbit gitu, enggak. Ya mungkin kita ngirim 10, editornya bilang, kok jelek banget sih tulisan lu, gini dong. Di situ kita diasah, sehingga ketika tulisan kita dipublikasi, itu semacam verifikasi. Oh, ini nih udah bagus nih, gitu ya. Jadi itu tantangannya. Ketika kita mulai, kita harus hidup dari tempat lain. Kita tidak mungkin hidup dari situ. Ini kebetulan ada Mbak Gana yang tadi sempat tanya Mas Hendra di kolom chat. Apakah ada perbedaan gaji jurnalis perempuan atau laki-laki di Jerman? Atau mungkin gaji jurnalis di dalam dan luar negeri kalau di Jerman? Ada perbedaan, tapi saya kira bukan karena lelaki atau perempuannya, tapi karena pekerjaannya. Ya, jadi karena pekerjaannya. Memang di perekonomian secara umum di Jerman, itu gaji perempuan lebih rendah daripada gaji lelaki. Kalau di tingkat media berbeda, karena televisi, ya dia butuh face, ya dia butuh visual. Jadi perempuan itu gajinya biasanya malah lebih tinggi daripada laki-laki. Ya karena apa? Karena yang nonton lebih banyak. Ya, kalau penampilannya cukup baik. Jadi di media memang tidak ada. Biasanya perbedaan gaji itu ada di tingkat manajerial. Tapi itu ada di semua perusahaan, bukan hanya media. Di perusahaan Jerman begitu. Jadi kalau Anda ada di posisi yang sama dengan seorang lelaki di tingkat manajerial, seorang perempuan mungkin gajinya lebih rendah daripada seorang pria. Di perusahaan saya tidak ada, karena kami perusahaan publik ya, dan perusahaan publik di Jerman tidak boleh membedakan gaji. Tapi kalau di perusahaan komersil itu ada. Tapi kalau di perusahaan publik Jerman itu malah situasinya terbalik. Jadi kalau ada 2 orang melamar untuk posisi yang sama dengan kualifikasi yang sama, lembaga publik Jerman itu akan memilih perempuannya, bukan laki-lakinya. Bisa kita bilang tidak adil, tapi itulah kebijakan penyetaraan di Jerman. Jadi selalu disebutkan, diumumkan lebih dulu, kalau kualifikasi sama, kami akan memilih yang perempuan. Karena terus lembaga publik di Jerman mengutamakan lebih dulu perempuan. Itu kebijakan politik. Tapi di perusahaan komersial memang ada perbedaan. Ada perbedaan antara laki dan perempuan di tingkat manajerial. Bukan di tingkat orang bilang on camera. Jadi kalau on cam, di depan kamera, itu berbeda lagi. Oke, Mas Hendra, ini ada juga yang bertanya dari Mbak Lulu Latifah, dan juga tadi ada yang bertanya tentang bagaimana kode etik jurnalistik kalau di Jerman gitu. Jadi ada yang, kalau Mbak Lulu di sini menyampaikan bagaimana nilai jurnalisme yang harusnya menghasilkan produk jurnalistik yang bersifat penting, tetapi kadang sekarang tereduksi oleh nilai-nilai yang akhirnya membuat berita-berita yang sensasional dan menjadi tidak penting. Kalau di Jerman sendiri bagaimana Mas etika-etika jurnalistik seperti ini? Tentu kode etik jurnalistik ada, pemahaman jurnalisme juga ada. Tapi seperti saya bilang memang ada segmen pasar. Ada segmen pasar yang dalam tanda
tanda kutip kita bilang segmen koran kuning. Ya, di Jerman juga ada, namanya seperti Bild Zeitung. Di Inggris itu banyak yang disebut koran kuning. Ya, itu memang media yang mengangkat berita yang sensasional. Tapi mereka bukan media yang leading. Jadi tidak semua media begitu. Ada media-media lain yang tidak mau seperti mereka karena menganggap kita bukan di situ segmen kita. Ada media yang tujuannya dibaca oleh eksekutif dan pengambil keputusan, gitu ya. Jadi dia punya format tersendiri. Jadi ada segmen-segmen pasarnya dan tidak lalu semua media nimbrung menjadi cari sensasional. Itu nanti tergantung segmennya. Media itu kalau dia punya segmen yang lain malah diketawain orang kalau dia jadi sensasional, malah aneh ya. Jadi seperti majalah berita Jerman ada yang namanya Der Spiegel, ya dia nggak mau lah bikin judul-judul yang sensasional karena pasar dia bukan di situ. Jadi pasar dia segmen tertentu yang tidak bisa dilayani dengan sensasionalitas seperti itu. Memang segmen pasarnya cukup ada sekatan dan terbagi-bagi, tapi ada juga segmen sensasional, ada juga segmen koran kuning. Walaupun di Indonesia kelihatannya semuanya ke satu arah ya, agak sulit menahan arus untuk tidak nimbrung ke situ. Ini ada dari Mas Christostomus bertanya, salah satu tantangan untuk seorang jurnalis terlebih di Indonesia itu adalah adanya represivitas dari pihak aparat, apalagi jika itu bermuatan politik. Nah, apakah keadaan seperti itu di Jerman juga terjadi gitu? Karena kekuatan politik di Jerman itu kan setahu Mas Christo ini pengaruhnya kuat. Bagaimana Mas Hendra? Ya itu tergantung undang-undangnya. Jadi tergantung sistem undang-undangnya ya. Seorang politisi selalu ingin punya pemberitaan yang baik tentang dia. Wajar. Nggak ada politisi yang pengen dapat berita jelek. Itu wajar. Jadi dia cenderung akan berusaha mempengaruhi media supaya beritanya baik. Kalau tidak ada perundangan yang tegas, ya kecenderungan itu akan dia ikuti. Gitu. Tapi kalau di Jerman undang-undangnya tegas. Jadi misalnya Deutsche Welle, lembaga siaran publik, kita punya undang-undang. Ada namanya Deutsche Welle Gesetz, undang-undang Deutsche Welle. Dan di dalam undang-undang itu kita mendapat anggaran dari negara ya, karena kita siaran publik. Dalam undang-undang Deutsche Welle itu ada bab yang mengatur yang namanya, bukan namanya, aturannya adalah kita tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik. Sehingga kalau ada politisi yang menelpon Deutsche Welle, kita jadikan berita, ya dia ditertawakan orang karena dia melanggar undang-undang. Jadi tidak boleh diintervensi. Deutsche Welle itu menurut undang-undang tidak boleh diintervensi dalam konten, ya, dalam konten jurnalis. Dan di Jerman juga untuk jurnalis juga itu berlaku. Jadi jurnalis itu tidak boleh diancam, tidak boleh diintimidasi. Ada undang-undangnya. Sehingga seorang politisi yang melakukan itu, dia malah jadi berita, malah akan diberitakan oleh medianya. Saya ini diancam sama dia, gitu. Ya, karena dia melanggar hukum. Kalau undang-undang di Indonesia begitu tegasnya, seharusnya jurnalis yang direpresi itu malah jadi berita bagus untuk dia. Gitu ya. Karena berarti yang merepresi dia itu melanggar undang-undang ya. Dan seharusnya kalau undang-undangnya benar, yang merepresi dia itu diadili di pengadilan karena melanggar undang-undang. Cuman ya saya tidak tahu seberapa jauh itu bisa dijalankan di Indonesia. Tapi kalau di Jerman, itu politisi sangat takut untuk menelpon media dan nyuruh gini, nyuruh gitu. Berusaha menghindari jangan sampai ketahuan ada kecenderungan sedikit aja, dia udah nggak mau tuh. Bahaya untuk dia sendiri. Karena memang di Jerman tegas sekali undang-undangnya yang melarang. Tapi bukan berarti para politisi itu kemudian misalkan ketika ada wawancara gitu diwawancarai oleh wartawan lebih banyak menghindar, bukan begitu kan Mas ya? Meskipun tidak, karena politisi juga perlu media. Kan dia ingin dipilih. Dia juga tergantung. Kalau nggak ada berita tentang dia, dia malah suram di rumah. Dia yang bingung. Dia cari-cari, beritain dong tentang saya gitu kan. Maksudnya dia juga perlu media. Jadi bukan media yang butuh politisi. Politisi itu lebih butuh media daripada media butuh politisi gitu. Sekarang kalau di Indonesia misalnya, coba koran Indonesia itu 1 minggu aja menghapus semua berita tentang politisi. Nggak akan rugi. Nanti politisi yang uring-uringan. Betul. Karena media itu punya banyak berita. Ada masalah sosial, ada musibah, ada kejadian ini, kejadian itu. Ya nggak perlu tergantung sama politisi, tapi mungkin di Indonesia ya kecenderungan cara kerjanya ya, ngutip sana, ngutip sini, politisi nggak ngomong, medianya yang bingung. Padahal sebenarnya terbalik. Kalau seminggu semua media di Indonesia menghapus berita tentang politisi, itu politisinya yang bingung, saya tanggung. Jadi itu tergantung dari keberanian medianya melawan kecenderungan dan memahami relasi antara dia dan politisi gitu ya. Bukan kita yang butuh politisi. Kita tidak perlu politisinya keluar negeri semua, saya tetap punya berita gitu ya. Tapi politisi akan puyeng kalau semua media
tidak memberitakan tentang dia. Dia yang pusing. Oke, Mas, ini ada yang tanya dari Pak Sutiono nih. Apakah di media cetak di Jerman itu juga ada KKN seperti media cetak di Indonesia? Artinya kalau saya kenal dengan redaktur atau pimret, maka tulisannya kan mudah diterima gitu. Mungkin saja ya. Hanya masalahnya kan soal kualitas. Jadi setiap media punya ukuran kualitas tertentu. Sehingga ya dia tidak sembarangan lah. Karena satu jualan media yang tidak dibayar dengan uang adalah kredibilitasnya. Itu tidak bisa dibayar. Begitu dia kehilangan kredibilitas, dia mau ngeluarin duit berapapun, itu belum tentu kembali kredibilitasnya. Jadi tingkat kepercayaan publik itu sangat dijaga kalau di Jerman, ya, karena itu akan menentukan dia akan dibeli atau tidak. Jadi kredibilitas itu jadi pertaruhan yang sangat tinggi untuk para editor. Sehingga walaupun saya kenal, kalau kualitasnya tidak mencukupi, ya maaf saja, ya gitu ya. Karena saya tidak bisa mempertaruhkan kredibilitas perusahaan. Walaupun saya kenal, mungkin akan lebih mudah kalau jurnal orang kenal dengan editornya, tapi itu resiko yang sangat besar untuk editor. Jadi tetap kualitas itu harus ada, harus setara dengan tuntutan medianya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya di forum Zoom ini, silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung ngobrol dengan Mas. Yang jelas, mungkin saya tambahin dikit, yang jelas tidak ada di Jerman itu budaya amplop. Tidak ada. Tidak ada jurnalis yang diberi amplop, itu tidak ada. Jadi memang di Indonesia masih salah ngerti ya. Kalau pihak Indonesia, apakah itu perusahaan atau perwakilan lembaga ini mau bikin acara, kadang-kadang nanya sama saya berapa amplopnya. Di Indonesia mah, di Jerman mah enggak. ada. Kita tidak menyediakan amplop. Penyelenggara itu tidak menyediakan amplop untuk jurnalis, tidak ada ya. Karena apa? Jurnalis bekerja untuk satu media dan dia sudah dibayar oleh medianya. Ongkos dia nginep, ongkos dia meliput, dia dibayar oleh medianya. Karena itu dia tidak perlu disediakan amplop. Sehingga yang disediakan oleh panitia penyelenggara itu fasilitas. Misalnya teknik-teknik yang baik supaya media TV itu meliput mendapat gambar yang bagus. Jadi itu yang selalu dipikirkan penyelenggara, disediakan panggung, lighting harus betul, listriknya ada, switchernya lengkap gitu untuk mikrofon, untuk ini. Itu selalu yang mereka sediakan fasilitas, bukan amplopnya. Gitu ya. Kalau di Indonesia memang saya tahu ada kecenderungan ada acara, ada amplopnya untuk wartawan, tapi sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan seorang wartawan. Wartawan itu perlu kondisi kerja yang baik. Kalau saya meliput acara ya, lalu sound systemnya jelek, suaranya buang, mau direkam nggak bisa. Saya yang susah. Saya meliput acara, narasumbernya nggak jelas, siapa yang bisa diwawancara nggak jelas. Tidak perlu kita kasih amplop sebenarnya, tapi berikanlah kemudahan untuk jurnalis itu bekerja. Itu sebenarnya yang penting untuk jurnalisnya, supaya pekerjaannya berkualitas sesuai dengan kebutuhan kita. Sediakan narasumber yang baik, sediakan press map, jadi map dengan keterangan-keterangan pers yang ada di dalamnya, sehingga jurnalis itu nanti di rumah bisa lihat, oh ini perusahaan omsetnya berapa, gini. Ada statistiknya, sediakan itu. Sediakan foto-foto yang bisa digunakan oleh media cetak. Semua itu tidak perlu menyediakan amplop. Oke, kalau di Indonesia masih kayak budaya ya Mas ya, wartawan amplop mungkin juga kesalahan dari pihak penyelenggara yang juga Ya, itu kan menyerahkan. sebenarnya tergantung juga dari penyelenggaranya. Tentu saja orang dikasih amplop ya, why not gitu ya. Tapi ada juga media yang punya kebijakan no. Jadi Betul. memang tidak akan menerima, ada juga. Tapi saya rasa yang perlu dipikirkan oleh penyelenggara event, percuma sebenarnya kalau dia membayar berita, karena itu bukan berita yang jujur. Dia tidak akan menjadi lebih baik dengan berita yang hanya memuji-muji dia. Ya, setiap perusahaan itu perlu kritik untuk memperbaiki dirinya. Sehingga kalau dia diberitakan dia rasa negatif, dia harus memperbaiki penampilannya, memperbaiki kinerjanya supaya citranya jadi lebih baik. Bukan dengan membayar jurnalisnya, karena itu adalah penipuan. Jadi dia kerjanya buruk, diberitain baik. Itu sebagai perusahaan komersil, kamu tidak akan berhasil dengan cara itu. Karena apa? Beritanya saja baik, ternyata perusahaannya bobrok, nggak mampu bersaing dengan pihak lain. Jadi itu tidak akan memperbaiki situasi. Itu tidak akan memperbaiki situasi. Jadi lebih baik ya berikan fasilitas yang baik kepada wartawan supaya dia bisa membuat produk yang berkualitas, ya tulisan yang berkualitas. Itu sebenarnya yang penting juga untuk perusahaan komersil dan penyelenggara acara. Oke. Mas Hen, kalau melihat dari cerita Mas Hen kan saya lihat memang jurnalis di Jerman itu memang profesional ya, dan itu dibentuk oleh budaya masyarakat setempat dan tentu di negara Jerman sendiri. Apakah pernah ada kayak kesalahan gitu yang dilakukan wartawan, artinya penyelewengan dan seperti apa sanksi hukumnya? Ini tadi yang ditanyakan Mbak Mega Sylvia di kolom chat. Tentu saja, karena ini kan orang yang bekerja ya, orang yang mau berkarir
ya mungkin saja ada akalnya. Kasus-kasus ada, tapi tidak merata begitu ya. Misalnya ada satu, saya tadi menyebutkan Der Spiegel, majalah berita yang paling berpengaruh di Jerman, ya, paling berpengaruh di Jerman. Pernah ada satu wartawannya di Amerika Serikat, dia bikin wawancara yang bagus-bagus dengan pengungsi di Suriah dan macam-macam. Dia menang banyak penghargaan. Satu ketika koleganya ini curiga membaca satu wawancara dia, dan koleganya ini pikir, masa sih yang diwawancara orang itu bilang begini? Lalu koleganya ini menyelidiki dan ternyata dia tidak melakukan wawancara itu. Jadi si wartawan yang mendapat penghargaan ini ternyata membuat wawancara fiktif. Der Spiegel akhirnya memecat wartawan itu, tapi Der Spiegel perlu mungkin 7 bulan ya untuk mengembalikan kredibilitas. Jadi Der Spiegel akhirnya membuat penyelidikan dan tulisan serial menceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi di media kami. Ya begitu malunya dia, ya sehingga dia menceritakan secara detail kenapa si wartawan ini bisa membuat yang oleh editor dianggap sangat baik, tapi tidak ada penyelidikan apa betul nih dia bikin wawancara itu ya, tidak ada kontrol. Jadi kejadian seperti itu ada. Itu yang pertama. Di televisi juga pernah ada wawancara yang disiarkan oleh seorang jurnalis yang dianggap cukup punya nama, jurnalis muda. Ternyata itu wawancara settingan. Wawancara settingan artinya orang dipesan, kamu gini, lalu gambarnya itu ketahuan belakangan dan orangnya langsung dipecat. Ya, jadi ada kejadian-kejadian seperti itu ada. Hanya standarnya memang jelas. Kalau sampai ketahuan pasti langsung dipecat dan medianya akan minta maaf ya, karena seperti saya bilang kredibilitas itu sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Jadi kejadian itu pernah ada di media-media Jerman, terjadi juga, tapi responnya harus sangat jelas dari media dan harus transparan. Ya, harus dibuka kasus itu kepada publik dan dikatakan kenapa itu bisa terjadi. Di mana kelalaian kita sampai hal itu bisa terjadi. Oke, Mas Hen, ini ada Pak Ammar Ramzi yang bertanya, menarik berbicara independensi media Jerman dan Indonesia, Deutsche Welle sebagai wajah Jerman di luar negeri, apakah juga akan memberitakan isu yang kurang baik, isu yang negatif di Jerman untuk publik di luar Jerman? Deutsche Welle juga ada yang berbahasa Indonesia ya di websitenya, jadi dw.com/Indonesia. Kalau Anda baca berita-berita kita, banyak sekali berita kritis tentang pemerintahan Angela Merkel, tentang politik di Jerman, banyak sekali. Ya. Jadi hal-hal yang kita anggap tidak benar itu tentu akan kita beritakan. Ya. Yang kita anggap menarik untuk diketahui, ya tentu akan kita beritakan. Dengan kritik-kritik sekeras apapun, kalau kejadiannya begitu, karena kita berdasarkan fakta, ya akan kita beritakan. Jadi kalau Anda baca-baca berita kita, tidak ada batasan, oh yang ini tidak mau kita kritik, yang ini tidak kita kritik. Jadi itu tergantung dari keputusan editorialnya. Jadi keputusan editorial itu kan sangat hari per hari ya. Jadi setiap hari paginya ada rapat, apa headline hari ini, ya apa yang harus kita beritakan hari ini, dan pertanyaannya apa yang akan diikuti publik pada hari ini. Karena kita bisa membuat satu produk yang sangat baik, yang sangat hebat dari segi kualitas. Kalau tidak ada yang baca, itu percuma. Pekerjaan kita akan percuma. Jadi kita juga harus mempertimbangkan publiknya. Ya, apa yang penting untuk publik? Mungkin ada hal yang penting untuk kita sendiri. Wah, ini penting banget nih. Tapi untuk publik kita kurang tertarik tentang itu. Gitu ya. Jadi kita selalu harus mempertimbangkan juga dengan isu-isu Jerman. Mungkin ada isu Jerman yang di Jerman sangat penting untuk tingkat lokal, ya tapi buat apa kita beritakan ke Indonesia? Orang Indonesia tidak tertarik tentang itu ya. Jadi itu selalu harus dipertimbangkan dengan hubungan kita dengan publik juga. Ya, jadi kritik atau tidak, jurnalis itu tidak pernah berhenti bertanya. Kita berangkat dari pertanyaan. Jadi dasar jurnalisme, prinsip dasar seperti yang kita bilang itu adalah 5 pertanyaan. Karena itu jurnalis yang berhenti bertanya, sebenarnya dia sudah selesai karirnya sebagai jurnalis. Apapun kebijakan politik, kita harus selalu bertanya, why? Ya. Mengapa kebijakan itu diambil seperti itu? Apa alasannya? Bagaimana itu diterapkan? Dan terus jadi kan selalu jurnalis itu bertanya. Karena itu kita mempertanyakan segala sesuatu, tentu saja. Baik, baik Bapak Ibu, teman-teman, mungkin di forum Zoom ini ingin yang langsung ngobrol dengan Mas Hendra mungkin sebelum sesinya ini sudah pukul 17.30. Mas Hendra, kalau di Indonesia
tidak terasa kita sudah hampir 2 jam. Silakan kami beri kesempatan yang ingin, mungkin siapa? Terima kasih. Salam Pak Hendra, saya Mega dari Medan, mahasiswa bahasa Jerman semester 7 di Universitas HKBP Nomensen, dan juga bakal calon magang jurnalis di sebuah perusahaan online, media online. Nah, sebelum saya menyampaikan pertanyaan, izinkan saya mengapresiasi Bapak. Saya tertarik dengan apa yang sudah Bapak paparkan. Namun saya juga mau menanya, Pak, atau memberikan klarifikasi. Jadi tadi kenapa saya bertanya apakah di Jerman atau di Bonn ada penyelewengan? Soalnya saya mau memberikan fakta di Siantar ada jurnalis yang ditembak mati karena adanya penyelewengan, Pak. Yang awalnya kasus ini jurnalisnya yang memanipulasi sang politisi, Pak. Makanya karena konkretnya seperti ini, si jurnalis yang minta uang lebih untuk menutup mulut kepada masyarakat dan untuk tidak memberitakan di media, sehingga karena korban merasa kecewa, maka Pak Marsal ini yang seorang jurnalis ini ditembak mati seperti itu, Pak. Nah, di Jerman apakah ada seperti itu, Pak? Dan kira-kira kalau terjadi di Jerman, apakah sanksi hukumnya, Pak? Terima kasih. Di Jerman mungkin ada ya, tapi saya tidak mendengar saat ini kasus seperti itu ya. Tapi saya kira ini pertama ini bukan kasus jurnalisme ya. Ini adalah kasus pembunuhan ya. Jadi seandainya kasusnya pembunuhan, ya orang nembak orang sampai mati, tentu ada proses hukumnya. Lalu ada kasus pemerasan. Jadi apakah seorang jurnalis atau orang lain kalau dia melakukan pemerasan, ya tentu sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi dan ada proses hukumnya. Jadi ini memang kebetulan saja pelakunya adalah jurnalis. Ya, tapi kasusnya sendiri adalah kasus pidana. Ya, kasus pemerasan dan yang satu lagi kasus pembunuhan yang melibatkan jurnalis. Jadi itu yang harus kita bedakan. Kalau kasus pemerasan ada di Jerman, kasus pembunuhan pun ada dan akan diproses secara hukum. Ya, akan diproses secara hukum kalau sampai diketahui oleh polisi atau ada pengaduan. Tapi bahwa ini jurnalis yang melakukannya karena dia bisa mempengaruhi berita, ya itu masalah lain ya sebenarnya. Tapi kasus pidananya adalah pemerasan dan pembunuhan. Nah sekarang bahwa seorang jurnalis bisa memeras dengan alasan kalau tidak saya bikin berita yang buruk, ya itu memang kasus jurnalistiknya. Ya bagaimana seorang jurnalis bisa memeras seperti itu ya? Ya mungkin editornya yang kurang jeli ya melihat aksi-aksi si jurnalis ini gitu ya, bahwa dia sebenarnya memberitakan lalu melakukan pemerasan gitu. Karena itu seperti saya bilang tadi, kita harus membedakan antara seorang jurnalis dan seorang aktivis ya. Jurnalis itu seperti bilang kita harus memberitakan berdasarkan fakta ya, artinya tidak boleh berdasarkan yang bohong-bohong. Segala sesuatu yang diberitakan harus ada faktanya dan faktanya itu harus disimpan. Kalau saya melakukan wawancara, saya harus menyimpan bahan wawancaranya untuk menjadi bukti kalau nanti orang yang diwawancara bilang, saya nggak ngomong kayak gitu kok diberitakan kayak gitu. Jadi saya tidak boleh memberikan berita tentang wawancara yang tidak saya buat atau saya menulis lain daripada orang yang saya wawancara itu katakan. Karena itu saya harus selalu menyimpan bukti wawancaranya. Jadi jurnalis itu hanya bisa berdasarkan fakta. Dia tidak bisa berdasarkan sesuatu yang tidak faktual. Disitulah berita itu dibuat. Ya, berita itu dibuat berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kira-kira gitu atau dengar-dengar gitu. Baik, terima kasih Mbak Mega Sylvia. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Hen di kolom chat dari Mbak Sekar. Saya wondering sekali dengan pengalaman Pak Hendra sebagai jurnalis. Adakah Pak kasus yang menurut Bapak waktu itu sangat membahayakan diri Bapak? Ada dua hal. Ada dua hal bahaya karena kondisi ya. Dalam kondisi konflik misalnya ya, kalau kita meliput konflik apalagi konflik bersenjata itu tentu suatu situasi berbahaya ya, dan jurnalis di Jerman tidak boleh dikirim ke daerah konflik kalau tidak melakukan pelatihan meliput di daerah konflik yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr. Di lembaga saya Deutsche Welle ada 5 jurnalis
yang sudah mengikuti latihan itu dan punya sertifikat keamanan. Saya salah satu yang mendapat pelatihan seperti itu. Kita juga punya rompi anti peluru kalau harus meliput daerah konflik dan sebagainya. Ya, jadi memang situasi bahaya itu pertama dalam kondisi liputan. Memang situasinya berbahaya dan di situ kita memang harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus punya pelatihan juga. Kita tidak bisa sembarang dikirim keluar. Yang kedua tentu dalam satu situasi politik yang represif, ya seorang jurnalis yang kritis itu tentu berada dalam posisi yang berbahaya. Ya, apakah saya pernah mengalami? Ya, memang di era Soeharto. Karena itu seperti saya bilang tadi, saya kemudian memilih menulis untuk memakai nama samaran. Dan di Jerman memang semua media membolehkan jurnalis menulis dengan nama samaran. Ya, termasuk di Deutsche Welle. Kalau situasi politik di negaranya berbahaya, seperti orang dari Iran atau orang dari Cina, boleh menulis di tempat kita menggunakan nama samaran, asal nama samaran itu diketahui oleh editor dan editor mengetahui siapa di balik nama itu. Ya begitu ya. Tapi apakah saya pernah mengalami? Saya pernah mengalami karena tulisan saya terlalu kritis, lalu keluarga saya ditelepon di Indonesia oleh polisi yang menanyakan keberadaan saya di Jerman dan hal-hal lain ya. Ya itu yang akan dialami oleh seorang jurnalis di situasi politik yang represif. Tapi kalau kondisi berbahaya dalam kondisi ya, waktu saya meliput di Timur Timur pada masa referendum misalnya, ya kita tahu setelah pengumuman hasil referendum itu terjadi aksi kekerasan oleh milisi, pembakaran, tembak-menembak, dan kami dievakuasi ke Darwin oleh pesawat Australia karena situasi seperti itu. Dan ya memang tergantung pada masa kita meliput akan menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Kalau kita melihat ke daerah bencana, ya ada juga ya risiko kalau saya bencana. Kita juga harus tahu bagaimana kondisi bencana dan risiko apa yang akan kita hadapi. Baik, terima kasih Mas Hendra, luar biasa pengalaman yang diceritakan hari ini kepada kami, kemudian teman-teman mahasiswa yang tentu saya yakin beberapa di antaranya yang bergabung di Zoom ini adalah bercita-cita menjadi jurnalis, dan apa yang dipaparkan Mas Hendra tadi adalah satu bentuk contoh menjadi jurnalis profesional di Jerman. Kalau di Deutsche Welle sendiri, apakah membuka magang, Mas, untuk mahasiswa misalkan? Kita biasanya ada, ya cuman di masa pandemi akhirnya semua dihentikan. Hanya memang ini sedang diformat ulang ketika kita memasuki teknologi internet ya. Kalau dulu waktu kita siaran radio, ya itu program magangnya jelas. Jadi orang datang terus diajarin begini produk radio, siaran begini. Di masa digital ini memang kita harus format ulang ya. Dan di masa pandemi biasanya ada kesempatan untuk mahasiswa magang. Kita pernah kerjasama dengan lembaga Jerman untuk membiayai pemagang dari Indonesia datang ke Bonn di Jerman. Mereka yang bayar, kita yang menyediakan program magangnya dan tempat kerjanya. Itu pernah dilakukan, tapi di masa siaran radio. Lalu untuk sekarang kita juga akan membuka lagi, hanya ya kita belum tahu kondisinya. Sekarang masih agak susah, masalah pengurusan visa, pengurusan tempat kerja dan lain sebagainya. Tapi itu akan kita pertimbangkan. Deutsche Welle sedang merencanakan membuka kantor di Jakarta sebagai perwakilan Deutsche Welle di Jakarta. Akan berlangsung lama sampai izinnya keluar karena ya di Indonesia memang ada 13 instansi mungkin yang harus mengeluarkan izin sehingga bisa dilakukan. Tapi kita akan membuka kemungkinan-kemungkinan itu. Ya, jadi ikuti saja Deutsche Welle seperti saya bilang di dw.com Indonesia. Kalau ada apa-apa akan kita umumkan di situ. Kalau Anda mau kontak juga silahkan kirim email kepada saya langsung hendrapashub@dw.com. Ya, nanti kalau ada yang perlu bisa saya berikan alamatnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendra. Mudah-mudahan kabar baik tadi benar-benar segera terwujud. Kita tunggu untuk teman-teman di sini ya, teman-teman mahasiswa yang nanti pengen bekerja menjadi jurnalis. Baik, luar biasa Mas Hendra. Kita sudah 2 jam. Ini kalau di Indonesia sudah mulai malam, Mas Hen. Kalau di Jerman mungkin mulai siang ya? Iya, ini siang. hampir jam 1. Oke, terima kasih
pengalaman sharing yang diceritakan kepada kami di acara hari ini, kerjasama dari teman-teman jurusan Bahasa dan Sastra Jerman Universitas Negeri Surabaya dan juga komunitas Traveler Kompasiana. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu dan tetap menjadi panutan kami, karena tadi yang diceritakan Mas Hendra itu banyak hal yang sebenarnya di Indonesia itu masih jauh panggang dari api begitu. Banyak hal yang berbeda yang kita rasakan di sini ketika bekerja di media, dan mudah-mudahan apa yang tadi diceritakan Mas Hendra tadi yang ada di Jerman, kita itu di Indonesia bisa berkomitmen seperti itu, karena menjadi jurnalis itu tantangannya luar biasa, godaannya luar biasa. Kalau kita tidak punya komitmen, kalau kita tidak punya idealisme jurnalistik yang bagus, maka kita juga tidak akan pernah bisa memberikan informasi atau berita yang bagus, yang mendidik kepada masyarakat. Saya kira semua setuju bahwa bentuk, model media, arah media, cara kerja jurnalistik itu akan menentukan kemajuan suatu negara. Karena jurnalis itu adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk menulis banyak hal, fakta tentang kejadian, kemudian ketika apa yang mereka katakan itu ternyata bisa dilaksanakan oleh di negara tersebut, maka ini bisa menjadikan suatu langkah positif untuk negara tersebut menjadi maju. Mudah-mudahan idealisme para jurnalis, profesi jurnalis di Indonesia itu bisa seperti yang diceritakan Mas Hendra tadi. Jadi sangat kami sangat apa ya, kalau bisa dikatakan sangat kagum gitu dengan budaya para jurnalis di Jerman yang tadi diceritakan oleh Mas Hendra, dan kami bangga karena satu di antara orang Indonesia, Mas Hendra ini bisa bekerja di Jerman dan apa yang dilakukan bisa menjadi contoh bagi kami yang ada di Indonesia. Sewele terus berkiprah untuk dunia jurnalistik baik di Jerman maupun di dunia internasional. Baik, demikian tadi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang ada di forum Zoom ini, terima kasih atas partisipasinya ikut dalam acara ini, dan saya sebagai moderator menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Oni Jamhari. Terima kasih sekali Mbak Vinda, dan terima kasih juga Pak Hendra ya atas presentasinya yang luar biasa. Saya yakin semua peserta yang hadir pada sore hari ini banyak belajar dari Mas Hendra, dan harapannya sama dengan Mbak Vinda dan juga mungkin semua orang di sini bahwa ini bisa menjadi motivasi kepada semua teman-teman muda di Indonesia yang ingin berkarir sebagai jurnalis. Dan ada kabar juga tadi bahwa siapa tahu nanti ada teman-teman yang bisa ke Jerman, bisa ke magang dan melakukan langsung bagaimana sih proses menjadi jurnalis itu di negara Jerman. Sekali lagi, atas nama Koteka, Komunitas Traveler Kompasiana dan Universitas Negeri Surabaya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah mengorganize acara ini. Pak Yunan, makasih banget. Ini luar biasa, dan semoga kita bisa berlangsung lagi di kemudian hari. Sekali lagi, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan semoga pandemik juga cepat selesai. Kita bisa bertemu langsung, tidak hanya lewat Zoom, tapi bisa face to face. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas Hendra. Untuk teman-teman yang namanya disebutkan di kolom chat, sebagai penanya yang beruntung, mohon tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Dapat apa, Bu Ajeng? Dapat merchandise dari tim. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Vinda, Pak Hendra, Mbak Gana, Oni. Terwujud. Sukses, semoga bermanfaat.